Singa dan Pencuri. Pada suatu hari, Raja Rimba, sang singa, sedang pergi berburu. Dia duduk di tempat yang biasa dan mulai mengawasi keadaan sekitar. Dan saat itu dia menemukan seekor rusa coklat yang gemuk sedang berlari-larian. Mulut singa pun berliur. Dia menangkap rusa itu dan menyelesaikan perburuannya. Singa kemudian membawa rusa pulang ke dalam guanya. Dalam perjalanan, mulutnya berliur membayangkan akan memakan rusa itu. Lalu, singa pun mulai memakan mangsanya. Saat sedang makan daging rusa, singa pun berpikir bahwa makanan lezat seperti ini tidak datang setiap hari. Dia pun berpikir bagaimana cara untuk memakannya lagi dan lagi. Maka dia punya ide untuk menyimpan makanannya dan dia menyimpannya di suatu tempat di dalam gua. Dia pun meninggalkan gua dengan gembira. Keesokan harinya singa merasa sangat lapar. Dia lalu masuk ke dalam gua dan terkejut saat menemukan bahwa makanan lezatnya sudah tidak ada lagi di dalam gua. Kemarin dia sudah menyembunyikan jantung rusa dan hari ini jantung rusa itu sudah tidak ada lagi di tempatnya. Makanannya hilang. Dia pun mengerti. Jelas ada yang mencuri makananku. Mencuri, dan dia berani-beraninya mencuri dari rumah Raja Rimba. Singa pun murka. Dia sangat marah sehingga dia membuat semua binatang dan pohon-pohon di dalam hutan bergetar dengan aumannya. Semua burung terbang dari pohon mereka dan semua binatang pun sama-sama ketakutan. Singa sekarang sangatlah marah. Dan ini membuat semua binatang dan burung bertanya-tanya. Sementara itu, Rubah dengan gemetaran memasuki gua. Dia sangat ketakutan, tapi tidak menunjukkannya karena dia adalah patih sang singa. Yang mulia, apa yang terjadi pada Anda? Rubah pun bertanya dengan gemetaran. Kau bertanya apa yang terjadi? Aku sudah menyimpan jantung rusa untukku makan nanti. Tapi kini jantung itu sudah dicuri. Kau adalah patihku. Ini adalah tugasmu. Jadi beginikah caramu mengatur segalanya? Rubah bahkan tambah ketakutan dengan pertanyaan ini. Dan wajahnya menjadi pucat karena gemetar ketakutan. Tamatlah riwayatku. Ya ampun, tamatlah riwayatku. Katakan siapa pencurinya. Dan bawa pencuri itu ke hadapanku. Begitulah perintah singa kepada Rubah. Yang mulia, sepertinya kemarin setelah Anda meninggalkan gua ada serigala yang berjalan mondar-mandir di sekitar gua. Dia tampak amat gugup dan gemetar ketakutan. Hamba rasa dialah mungkin yang telah mencuri makanan Anda. Bagaimana bila hamba memulai penyelidikan? Lakukan penyelidikan itu dan bawa serigala itu ke hadapanku. Cepatlah! Ayo lakukan. Begitu perintah dari singa. Riwayat Rubah pun terselamatkan dan dia keluar dari gua. Rubah pun mencari serigala di hutan dan membawanya ke hadapan singa. Melihat serigala, singa pun berteriak. Dasar pencuri, kau telah mencuri makananku dan aku akan membunuhmu. Tuanku, tidak yang mulia. Hamba bersumpah demi Dewi Hutan bahwa hamba tidak mencuri makanan Anda. Pencurinya ada di depan Anda. Serigala mengatakan ini sambil menunjuk Rubah. Katakan yang jujur dan jangan berbohong. Tuan Raja Rimba, kemarin hamba melihat Rubah bersendawa saat keluar dari gua Anda. Begitu kata serigala. Tidak tuan, dia berbohong. Tidak, Rubah adalah satu-satunya pelakunya. Keduanya saling menyalahkan dan itu membuat singa menjadi semakin marah. Singa pun menjewer telinga kedua binatang itu dan berkata, kalian tidak akan mau mendengar bila seperti ini. Ayo, aku akan bawa kalian ke hadapan Dewi Hutan. Bersumpah atas namanya dan katakan yang sejujurnya. Mereka pun berangkat menghadap Dewi Hutan.
Tapi ternyata Dewi Hutan sedang berdiri di luar gua dan tampak sangat marah. Dia berkata, "Singa, kau adalah raja hutan. Bagaimana caramu mengatur hutan ini?" "Tapi apa yang terjadi, wahai Dewi? Siapa yang membuatmu resah?" Singa bertanya dengan sangat sopan. Dengar, aku memiliki bunga yang cantik pada salah satu dahanku. Seseorang telah mencurinya. Kau sekarang cari pencurinya dan jangan datang padaku bila tidak membawanya." Dewi Hutan pun pergi dengan marah. Singa tidak sempat melaporkan masalahnya ke hadapan Dewi yang tengah marah. Seketika itu juga dia lupa akan amarahnya dan membawa kedua binatang itu ke dalam gua. Dia lalu memutuskan sebuah solusi pada masalah ini. Dia menatap keduanya dengan mata merah dan berkata dengan suara lantang, "Mengakulah, siapa yang jadi pencuri? Mengakulah. Hanya di sini, kalau tidak aku akan membunuh kalian berdua. Dengan begini pencurinya akan mati, tapi sekaligus juga yang tidak bersalah." Singa pun menatap rubah dan serigala bersamaan. Dan sebelum singa bisa mencengkram mereka berdua, rubah tiba-tiba berlutut dan mulai menangis. "Tuanku yang mulia, aku mohon ampuni aku. Akulah pencurinya. Aku yang mencuri makanan Anda." Mendengar ini, serigala pun tenang. Dan singa akhirnya membunuh rubah. Orang pintar akan mengerti dengan kata-kata, sementara orang bodoh hanya mengerti dengan ancaman.